Pemantulan dan penyerapan bunyi IPA kelas 4 SD tema 1 subtema 3. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi seperti kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Mari kita mencoba mengelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Yang pertama, sendok aluminium. Sendok aluminium termasuk benda yang memantulkan bunyi. Yang kedua, dinding beton. Dinding beton adalah contoh benda keras, sehingga dinding beton termasuk kelompok yang memantulkan bunyi. Yang ketiga, karpet. Karpet adalah benda yang dapat menyerap bunyi. Batu besar termasuk dalam benda pada kelompok memantulkan bunyi. Kemudian kain wol. Kain wol termasuk benda yang dapat menyerap bunyi. Busa kasur. Menurutmu busa kasur termasuk dalam kelompok? Ya, busa kasur termasuk dalam kelompok menyerap bunyi. Batang besi. Batang besi adalah benda keras sehingga masuk dalam kelompok memantulkan bunyi. Kardus. Kardus termasuk benda lunak sehingga termasuk dalam kelompok menyerap bunyi. Cermin. Cermin termasuk dalam kelompok memantulkan bunyi. Piring kaca. Piring kaca termasuk dalam kelompok memantulkan bunyi. Dan yang terakhir, gabus. Gabus adalah benda lunak, termasuk dalam kelompok menyerap bunyi. Jadi kita dapatkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu sendok aluminium, dinding beton, batu besar, batang besi, cermin, dan piring kaca. Dan benda yang dapat menyerap bunyi yaitu karpet, kain wol, busa kasur, kardus, dan gabus. Itulah tadi tentang penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi.